kali nih Ibu Asti tidak ketemu anak-anak. Ibu Asti sudah rindu sekali ya. Walaupun kita sekolah minggunya secara online virtual, tapi harapannya anak-anak masih tetap bersukacita. Oke, bagaimana kabar anak-anak? Apakah semuanya masih dalam keadaan sehat? Ibu Asti berharap anak-anak dalam keadaan sehat dan tetap bersukacita ya. Karena kita bersyukur Tuhan masih berikan kita waktu untuk datang memuji Tuhan. Kita masih sehat, keluarga masih sehat dan sebagainya. Oke, anak-anak, Ibu Asti mau mengajak anak-anak untuk bernyanyi sebuah pujian yang berjudul Hatiku Penuh Nyanyian. Yuk kita nyanyi sama-sama. Raja segala
bahwa hati kita penuh nyanyian, penuh sukacita bernyanyi untuk Raja di atas segala raja. Siapakah dia? Yesus Kristus. Benar sekali, kita mau bernyanyi bagi Yesus Kristus, kita mau berdoa, kita mau menyembah hanya kepada Sang Raja kita, yaitu Yesus Kristus. Sebelum kita memulai lebih jauh ibadah kita, lebih jauh sekolah minggu kita, Ibu Asti mau mengajak anak-anak untuk berdoa. Silakan ambil sikap terbaikmu, duduk yang rapi, tegak badannya, lipat tangannya, dan tutup matanya. Kita akan berdoa bersama, Ibu Asti yang akan pimpin dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih pagi ini kami masih diberikan kesempatan untuk bangun dari tidur kami, untuk bersukacita, dan untuk memuji Tuhan di dalam ibadah kami di pagi hari ini. Tuhan, kami mau memulai ibadah kami, kiranya Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menolong sehingga kami boleh beribadah, bernyanyi, dan juga mendengarkan firman-Mu dengan baik. Gunakan tangan, mulut, bibir, mata kami, kaki kami, seluruh tubuh kami untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam anakmu Yesus Kristus kami siap beribadah. Haleluya, amin. Oke, sekarang Ibu Asti akan mengajak kamu untuk menyanyikan sebuah lagu. Lagu ini menceritakan bagaimana kita harus memiliki hati yang tetap bersukacita, hati yang selalu happy, walaupun keadaan di sekitar kita membuat kita makin takut, membuat kita kecewa, membuat kita mungkin marah. Kita bosan dengan keadaan sekarang. Apalagi sekarang apa-apa harus dari rumah. Belajar dari rumah, beribadah dari rumah, liburan pun dari rumah. Kita keluar pun tidak bebas, tidak seperti dulu lagi. Tapi dari lagu ini diajarkan bagi kita untuk memiliki hati yang tetap bersukacita, tetap taat, dan tetap berdoa kepada Tuhan. Yuk, Ibu Asti ajak kamu berdiri dulu semuanya. Sudah berdiri? Aduh, Ibu Asti berdiri. Oke, kamu berdiri. Setelah berdiri, kita akan mengikuti lagu gerakan dari lagu berikut. Yuk, kita nyanyikan sambil bergerak ya. Ikuti gerakannya. Ya, kita sudah bernyanyi bersama, sudah ikuti gerakannya. Sekarang silakan duduk. Gasi sudah duduk ya. Anak boleh duduk. Yang mungkin tadi sudah lompat-lompat, sudah gerak, boleh minum dulu. Ibu Asti kasih waktu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Hap. Oke, duduk kembali. Kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk belajar dari kebenaran firman Tuhan.
sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Ibu Asti mengajak kamu untuk menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Baca Kitab Suci. Yuk kita nyanyikan lagunya sama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Seorang raja yang pernah memimpin satu bangsa. Raja ini begitu taat dan takut akan Tuhan. Siapakah raja itu? Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Ibu Tika ajak anak-anak untuk lipat tangannya, tutup matanya, dan kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur karena Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati setiap kami, supaya firman Tuhan yang disampaikan itu tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh kami ingat dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami setiap harinya. Berkati juga Ibu Tika yang menyampaikan firman Tuhan, kiranya setiap firman yang disampaikan itu boleh sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berucap syukur. Haleluya, amin. Anak-anak, ada satu bangsa bernama bangsa Yehuda. Bangsa ini tidak taat kepada Tuhan, mereka tidak menyembah kepada Tuhan, tetapi mereka menyembah kepada patung-patung, yaitu penyembahan berhala. Bangsa Yehuda, anak-anak, dipimpin oleh seorang raja bernama Raja Manasye. Raja Manasye memimpin bangsa Yehuda selama 55 tahun. Tetapi anak-anak, Raja Manasye tidak membawa bangsa Yehuda kepada Tuhan, tetapi raja ini melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Apa yang telah Raja Manasye lakukan? Anak-anak, Raja Manasye membangun mesbah-mesbah untuk para Baal, membangun patung-patung Asyerah di dalam rumah Tuhan. Dan Raja Manasye menyembah kepada berhala itu, dan seluruh bangsa Yehuda yang ada di Yerusalem, mereka pun menyembah kepada berhala. Makanya anak-anak, Allah sakit hati dan marah terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Raja Manasye dan bangsa Yehuda. Setelah itu anak-anak, ketika Raja Manasye ini mati, maka bangsa Yehuda dipimpin oleh Raja Amon. Raja Amon ini adalah anak dari Raja Manasye. Tetapi ternyata anak-anak, Raja Amon melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, seperti yang telah dilakukan Manasye ayahnya. Raja Amon mempersembahkan korban kepada segala patung yang dibuat oleh Raja Manasye, dan ia beribadah kepada Tuhan.
Maka anak-anak, ketika bangsa Yehuda dipimpin oleh Raja Manasye dan Raja Amon, mereka tidak menyembah kepada Allah. Maka anak-anak, Allah tidak tinggal diam. Dia begitu marah dan sakit hati atas perbuatan dari bangsa Yehuda. Makanya anak-anak, ketika Raja Amon ini mati, Tuhan mengutus seorang raja bernama Raja Yosia. Raja Yosia ini adalah anak dari Raja Amon, tetapi dia jauh berbeda dari Raja Manasye dan ayahnya. Anak-anak, Raja Yosia dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Yehuda. Yosia sudah menjadi raja sejak ia berumur 8 tahun. Wow, masih kecil sekali anak-anak ya. Dan ia memerintah bagi bangsa Yehuda 31 tahun lamanya. Anak-anak bisa baca di 2 Tawarik pasal yang ke-34. Raja Yosia adalah raja yang terbaik yang pernah dimiliki oleh bangsa Yehuda. Raja Yosia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan anak-anak. Ia hidup seperti Daud bapak leluhurnya dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jadi, Raja Yosia ini anak-anak adalah seorang raja yang taat dan takut akan Tuhan. Dia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Kemudian anak-anak, si Raja Yosia ini, dia melakukan sebuah pembaharuan kepada bangsa Yehuda. Apa yang ia lakukan anak-anak? Raja Yosia merobohkan segala mezbah dan tiang berhala. Ia meremukkan segala patung-patung yang bangsa Yehuda sembah saat itu anak-anak. Dia hancurkan semuanya. Sesudah itu anak-anak, ia kembali lagi ke Yerusalem. Pada tahun ke-18 dalam pemerintahannya, setelah Raja Yosia ini dia membersihkan seluruh patung penyembahan berhala yang pernah disembah oleh bangsa Yehuda, maka Raja Yosia ini menyuruh Safan, Manasea, Yoa untuk memperbaiki rumah Tuhan. Maka anak-anak, Safan, Maasea, dan Yoa ini mereka datang kepada imam besar yang bernama Hilkia dan mereka menyerahkan kepadanya uang yang telah dibawa ke rumah Allah. Dan anak-anak, uang itu diberikan kepada para pekerja yang diangkat untuk mengawasi rumah Tuhan. Maka anak-anak, para pekerja itu melakukan pekerjaannya dengan setia. Mereka memperbaiki lagi rumah Tuhan. Kemudian anak-anak, imam besar Hilkia ini menemukan kitab Taurat Tuhan di dalam rumah Tuhan. Maka Hilkia ini datang kepada Safan, kemudian dia berkata bahwa aku telah menemukan kitab Taurat di rumah Tuhan. Lalu Hilkia ini memberikan kitab itu kepada Safan. Kemudian anak-anak, Safan membawa kitab itu kepada Raja Yosia. Nah, sesudah itu anak-anak, Safan membacakan apa yang ada tertulis di dalam kitab Taurat itu. Segera sesudah raja mendengar perkataan Taurat itu, kemudian Raja Yosia ini mengoyakkan pakaiannya anak-anak. Kemudian raja memerintahkan kepada Hilkia untuk minta petunjuk dari Tuhan. Maka anak-anak, Hilkia dengan orang-orang yang disuruh oleh raja datang kepada Nabi Yahulda, istri seorang yang mengurus pakaian-pakaian. Nah, kemudian perempuan itu menjawab seperti apa yang ada dikatakan di dalam kitab Taurat itu anak-anak. Anak-anak bisa baca di 2 Tawarik pasal yang ke-34 ayatnya yang ke-23. Di situ perempuan itu memberitahukan apa yang menjadi isi hati Tuhan.
Anak-anak lalu mereka menyampaikan jawaban itu kepada raja. Setelah itu anak-anak Raja Yosia menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan bersama-sama semua orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, para imam, orang-orang Lewi, dan seluruh orang awam baik yang besar maupun yang kecil. Kemudian Raja Yosia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan. Maka setelah itu anak-anak, Raja Yosia ini, ia berdiri di tempatnya dan diikatnyalah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, ketetapan-ketetapannya dengan segenap hatinya dan dengan segenap jiwanya, dan untuk melakukan perkataan perjanjian yang ditulis dalam kitab. Maka anak-anak Raja Yosia ini menyuruh semua orang yang ada di Yerusalem dan Benyamin ikut serta dalam perjanjian itu. Nah, setelah itu anak-anak, ketika Raja Yosia ini memimpin bangsa Yehuda, Yosia menjatuhkan dan menjauhkan segala dewa kekejian dari semua daerah orang Israel dan menyuruh semua orang yang ada di Israel beribadah kepada Tuhan Allah mereka. Anak-anak, waktu Ibu Tika melihat apa yang telah dan mendengarkan apa yang telah dilakukan oleh Raja Yosia, Ibu Tika begitu kagum dengan Raja Yosia. Ia bisa menjadi raja yang begitu taat takut akan Tuhan. Dia bisa membawa seluruh orang-orang Israel, bahkan Yehuda, untuk bisa menyembah kepada Allah. Ibu Tika percaya bahwa itu bukan karena kekuatan yang dimiliki oleh Raja Yosia, tetapi itu adalah pekerjaan dari Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, dari firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama-sama, apa yang bisa kamu renungkan dan pelajari? Anak-anak, janganlah kita sama seperti bangsa Yehuda yang hidup tidak taat dan tidak takut kepada Tuhan. Janganlah kita menjadi bangsa Yehuda yang tidak menyembah kepada Allah. Maka anak-anak, biarlah seluruh hidup kita, hati kita hanya menyembah kepada Tuhan saja. Bagaimana cara kita menyembah kepada Tuhan, Ibu Tika? Dengan cara kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi bukan sampai hanya mendengarkan anak-anak, tetapi dilakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita setiap harinya sebagai anak-anak Tuhan. Anak-anak, Tuhan mengkomunikasikan seluruh perkataannya itu kepada kita di dalam Alkitab. Makanya anak-anak, di dalam Alkitab ini berisi semua hal, semua perkataan yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Dengan kita membaca Alkitab anak-anak, kita bisa tahu apa yang benar, apa yang tidak benar. Kita juga bisa tahu apa yang disukai oleh Allah kita dan apa yang tidak disukai oleh Allah kita. Makanya anak-anak, bentuk penyembahan kita kepada Tuhan dengan cara kita mendisiplinkan diri kita untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tidak mau kita sampai hanya membaca dan mendengarkan anak-anak, tetapi Tuhan mau kita melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita setiap hari. Anak-anak kita adalah pribadi yang sudah ditebus oleh Tuhan. Maka biarlah hidup kita itu hanya boleh menyembah kepada Tuhan saja. Kita tidak menyembah kepada hal-hal yang kita cintai di luar Tuhan, anak-anak. Tuhan adalah Allah yang cemburu. Makanya Ia mau anak-anaknya hanya menyembah kepada Dia. Hari ini kamu sudah mendengarkan firman Tuhan. Maka biarlah firman Tuhan yang sudah kamu baca, sudah kamu dengar, silakan kamu lakukan dalam kehidupanmu sebagai anak-anak Tuhan. Hiduplah hanya untuk menyembah kepada Tuhan dengan membaca, mendengarkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap harinya. Demikianlah firman Tuhan
yang Ibu Tika bawakan buat anak-anak, kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati anak-anak semuanya. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh kami bersyukur untuk firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Tika. Bapa, biarlah Tuhan berikan kami Roh Kudus-Mu, supaya Roh Kudus-Mu bekerja dalam setiap hati kami, agar hidup kami hanya menyembah kepada Tuhan saja. Biarlah ya Tuhan kami menjadi anak-anak-Mu yang taat dan takut akan Tuhan, melakukan setiap firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak sekolah minggu, ibadah kita sudah selesai. Silakan Ibu Tika memberikan kamu kesempatan untuk saat teduh berdoa kepada Tuhan. Sampai jumpa di sekolah minggu depan.